Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia anugerah kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengikuti acara program All by Grace pada saat ini. Tuhan, Kau sendiri yang akan memimpin, Kau sendiri yang akan membuat kami mengerti akan apa yang disampaikan sehingga kami boleh benar-benar menjadi pelaku firman. Kami boleh bukan hanya mendengar, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh menjadi manusia yang dari tidak ada harapan menjadi ada harapan, karena kami percaya Tuhan yang memberikan pengharapan adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau juga sendiri akan mengurapi hamba-Mu ini boleh menyampaikan semua daripada kebenaran firman-Mu, dan apapun yang disampaikan Tuhan biarlah kasih dan kuasa-Mu dinyatakan sehingga kami benar-benar boleh diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, siapkan hati kami untuk mendengar dengan baik dan kami bisa melakukan dengan baik sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan waktu berikut ini program All by Grace. Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau yang campur tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bagimu dan semakin indah bagimu. Mungkin ada di antara pemirsa yang mengikuti program All by Grace hari ini dengan berbagai masalah dan problema kehidupan. Rasanya hidup penuh dengan beban berat, melelahkan, melemahkan, terasa putus asa. Berbagai peristiwa buruk datang bertubi-tubi. Mulai dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pasangan hidup, problem rumah tangga, beban pekerjaan, dan lain sebagainya.
Semuanya itu datang tak henti-henti hingga merasa tak ada lagi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan untuk dinikmati atau disyukuri. Ada juga rumah tangga yang tidak terdapat damai dan sukacita karena setiap hari ada saja konflik dengan pasangan. Ada saja tingkah anak yang memicu emosi. Di tempat kerja, target kian tinggi dan semakin membebani. Satu persatu rekan kerja dipaksa dan terpaksa resign karena tidak memenuhi target. Setiap hari selalu dengar teguran baik dari bos ataupun customer. Promosi yang dinanti tidak kunjung datang. Yang ada malahan ancaman mutasi bahkan demosi. Bila kita melihat berita akhir-akhir ini, sebagian besar adalah berita yang buruk, yang negatif, yang membuat kita semakin khawatir, takut, melemahkan iman, dan bisa berakibat keterpurukan hidup. Seolah-olah tidak ada harapan untuk melangkah ke masa depan. Ada pula yang sedang kecewa karena kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan. Ada juga pengusaha yang rajin menekuni usahanya, namun keadaan tidak membaik, malah harus jatuh terpuruk hingga bangkrut karena dikhianati rekan bisnis. Ada juga yang sudah menikah belasan tahun, sudah berusaha konsultasi ke dokter agar dapat memiliki keturunan, namun semua usahanya gagal dan berakhir kecewa. Belum lagi ada yang mengalami hilang pengharapan karena sudah terlalu lelah dalam penantian. Rasanya sudah doakan bertahun-tahun, tapi situasi tidak juga berubah. Hutang masih terus melilit tanpa ada jalan keluar. Suami masih juga menolak untuk percaya Tuhan. Sakit penyakit belum juga pulih sempurna dan lain sebagainya. Banyak dari mereka pada akhirnya menjadi putus asa, lemah imannya karena merasa tidak ada lagi dasar untuk berharap. Bisa jadi ada yang sudah mulai mundur dari perkara rohani karena problema kehidupan yang dihadapi tak kunjung mendapat solusi, sehingga mulai meninggalkan iman karena kecewa dengan situasi kondisi, kecewa dengan manusia, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Tidak dipungkiri, ada juga orang yang tidak dapat melihat lagi harapan yang untuk masa depan, sehingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja karena merasa tiada hari tanpa susah, berbeban berat, dan tak seorang pun yang mengerti kesedihan hatinya. Oleh karena itu, dalam kenyataan terdapat tidak sedikit orang yang menjalani kehidupan dengan sikap hidup segan, mati tak mau karena memikul beban terlalu berat. Masalah pergumulan tak kunjung berhenti. Situasi dan kondisi belum juga berubah. Realita yang ada selalu bertolak belakang dari harapan. Tidak heran jika mereka menjerit dalam batin, masih adakah pengharapan? Tema All by Grace hari ini adalah, masih adakah harapan? Kiranya melalui pembahasan tema kita dapat beroleh pemahaman yang benar, bahwa sesungguhnya masih ada harapan bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Landasan bagi kita untuk tetap ada harapan antara lain. Yang pertama, ada harapan karena memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan. Pernahkah Anda memotret atau mengambil gambar sesuatu namun menggunakan lensa yang pecah? Sebagus apapun objek gambarnya, sehebat apapun teknik pengambilan gambar Anda, secanggih apapun kamera yang Anda miliki, maka semuanya akan menjadi percuma karena lensa Anda rusak, sehingga gambar yang dihasilkan pun tidak akan baik. Begitu pula ketika kita melihat dunia ini dengan kacamata yang retak. Walaupun pergi ke tempat yang terkenal begitu indah dengan pemandangan yang luar biasa sekalipun, semuanya akan tampak berbeda, tidak akan jelas, bahkan kita tidak dapat menikmati semuanya itu karena terganggu oleh lensa kacamata yang retak. Sayangnya, hal demikian justru terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Sesungguhnya mereka telah memiliki pengharapan yang sempurna di dalam Tuhan. Namun seringkali pengharapannya hilang seiring dengan situasi dan kondisi, atau harapan yang belum terpenuhi lantas merusak persepsi mereka terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli atau Tuhan lalai. Seperti kacamata yang retak, iman pun gugur dan merusak pandangan kita terhadap Tuhan sehingga kehilangan pengharapan yang telah Tuhan sediakan. Oleh pewahyuan Tuhan, penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebagai umat percaya,
kita harus memiliki kemantapan iman terhadap Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang telah menjadi Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang setia, penuh kasih. Sudah pasti Dia senantiasa menjamin masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Bukankah Tuhan sanggup mengadakan segala mujizat, segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, segala pergumulan dan tantangan hidup yang membebani, Tuhan dapat angkat semuanya dengan mudah dan Tuhan sanggup membereskan semuanya seketika juga. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh berharap kepadanya? Atau pengharapan kita hanya di bibir, hanya sebatas perkataan, dan tidak sungguh-sungguh beriman karena masih ada bimbang ragu, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya? Jika sungguh-sungguh berharap, tidaklah demikian. Sebuah kisah menarik tercatat dalam Yohanes pasal 5 yang mengisahkan sebuah kolam bernama Bethesda pada zaman Tuhan Yesus. Kolam tersebut sangat terkenal akan kemanjurannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan bisa turun ke kolam itu dan menggoncangkan air kolam. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam sesudah goncangan itu, maka ia akan sembuh apapun penyakitnya. Tidak heran bila kolam tersebut dipenuhi oleh banyak orang sakit. Mulai dari orang buta sampai orang timpang, orang lumpuh, dan lain sebagainya. Mereka semua menanti-nantikan goncangan air kolam itu. Salah satu di antara mereka ada yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Ketika Tuhan Yesus melihatnya dan mengetahui orang tersebut telah lama dalam sakit, lalu Tuhan Yesus menghampirinya dan menawarkan kesembuhan kepada orang tersebut. Namun orang sakit itu menjawab yang tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang sakit tersebut telah lama menunggu dan berharap di tepi kolam Bethesda. Namun tidak juga mendapat kesembuhan karena tidak ada yang menurunkannya ke dalam kolam. Dan ia kalah cepat dengan orang lain. Bisa jadi ia menjadi kecewa karena lama penantiannya. Namun tidak juga membuahkan hasil. Ketika Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya secara pribadi, ia tidak lantas menerima tawaran tersebut dengan hati yang penuh sukacita. Orang sakit itu masih saja mengenang situasi dan kondisinya, kegagalan demi kegagalan yang dialaminya, seolah-olah mustahil masih ada pengharapan baginya untuk sembuh. Bersyukur Tuhan Yesus berkasih karunia atasnya dan berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9a. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 9a, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Seketika itu juga ia disembuhkan dari segala sakit penyakit yang dideritanya. Ia bisa langsung mengangkat tilamnya, berjalan saat itu juga. Sungguh luar biasa. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia, belas kasihan, dan kemurahan Tuhan semata. Maka sakit penyakit yang diderita selama 38 tahun lamanya dapat sembuh, pulih sempurna seketika itu juga. Tidak perlu tunggu goncangan air, tidak perlu adu cepat dengan yang lain, tidak perlu ini dan itu. Hanya perlu percaya dan berharap kepada Tuhan saja, maka mujizat pun terjadi pada waktunya. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak dari kita yang memiliki pola pikir yang serupa dengan orang sakit itu? Tanpa disadari, kita juga lebih melihat situasi dan kondisi. Lebih berharap pada kekuatan sendiri, sehingga tidak melihat pengharapan yang Tuhan tawarkan, yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan sampai melihat segala sesuatu dengan kacamata yang rusak, sehingga semuanya tampak buruk, tampak kacau, hancur, dan mengecewakan. Padahal kenyataan yang sesungguhnya tidaklah demikian.
kita harus ganti kacamata, ganti sudut pandang, bukan lagi fokus kepada masalah, pergumulan hidup, dan situasi kondisi, melainkan arahkan fokus kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memberikan jawaban dan solusi. Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Sehingga dengan tegas dan lugas kita dapat berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Situasi bisa berubah, perasaan bisa berubah, musim kehidupan bisa berubah. Maka dari itu pengharapan kita jangan dibangun di atas dasar segala sesuatu yang bisa berubah-ubah. Berharaplah hanya kepada Tuhan yang selalu mengasihi dan setia, yang telah memberikan rancangan yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Dengan demikian kita akan berpengharapan senantiasa dalam menghadapi apapun juga, karena pengharapan kita adalah pada Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Ketika kita berada dalam puncak kesuksesan, Tuhan hadir bersama kita. Begitu juga ketika kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Bersama Tuhan kita tidak perlu takut dan gentar, karena hari depan yang indah dan penuh dengan harapan hanya masalah waktu saja. Tuhan berfirman dalam Yeremia pasal 31 ayat 17 bagian A, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Bila hari ini Tuhan memberikan tawaran yang sama kepada Anda, maukah Anda percaya dan berharap kepadanya? Maukah Anda menerima tawaran Tuhan untuk berharap kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain? Pernah seseorang yang konseling karena terlilit hutang yang secara manusia, situasi dan kondisinya rasanya susah untuk keluar dari kemelut keuangannya. Ia pun sudah putus asa, sepertinya tidak ada harapan. Setelah diberikan arahan landasan kebenaran firman Tuhan, ia pun dikuatkan untuk kembali tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dengan percaya Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Perlahan tapi pasti Tuhan memimpin selangkah dengan selangkah, dengan membuka jalan satu persatu yang ditaatinya dengan baik. Tidak lama kemudian hutangnya terlunaskan dengan baik. Semua itu bisa terjadi karena dia berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Terimalah tawaran Tuhan untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan. Izinkan Tuhan pegang tangan kita dan memberi pimpinan, kekuatan dan pertolongannya di dalam menjalani kehidupan ini. Percaya hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, sehingga kita dapat dimampukan untuk bertahan dalam pengharapan sampai penggenapan janjinya yang sempurna atas kita. Ingat, selalu ada harapan karena memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Seru
Yang kedua, ada harapan karena mengerti berharap dengan benar kepada Tuhan. Banyak orang berkata, menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi menanti janji manusia yang mudah berubah dan tidak pasti. Saat ini berkata A, besok bisa menjadi B. Saat ini berjanji A, besok bisa ingkar dan lupa. Itulah kebanyakan manusia, belum tentu bisa diharapkan. Bahkan seringkali mengecewakan. Walau pemberi janji telah berusaha untuk menepati janji, tetap saja hasil akhir belum tentu sesuai dengan harapan. Karena satu hal dan hal lain. Kita pun seringkali mengecewakan diri sendiri. Kita menaruh pengharapan yang begitu besar atas segala usaha, pengalaman, kemampuan, skill, dan keahlian. Tapi ternyata hasil yang dapat tidak memuaskan. Bahkan bisa jadi jauh dari ekspektasi. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Seringkali berharap kepada manusia akhirnya sia-sia belaka, berujung pada kekecewaan. Misalnya saja kita menaruh pengharapan yang tinggi pada pasangan hidup yang berjanji mau berubah, mau meninggalkan segala karakter buruk dan kebiasaan hidup yang salah. Namun sudah beribu kesempatan diberikan, sudah bertahun-tahun berlalu, dirinya belum juga berubah secara signifikan. Masih on off. Yang mana pada akhirnya menjadi pemicu pertengkaran suami istri karena kecewa kepadanya yang tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk berubah sehingga masih terus jatuh dan berkutat pada masalah yang sama. Lain halnya dengan sepasang suami istri yang diambang pintu perceraian dikarenakan saling menuntut perubahan satu sama lain yang ujung-ujungnya berakhir dengan pertengkaran sengit yang membuat keputusan ingin bercerai dari pasangannya. Setelah diarahkan oleh pemimpin rohaninya dan disadarkan dengan kebenaran firman Tuhan dan juga diarahkan untuk tetap berharap dengan benar kepada Tuhan, dengan mata hanya tertuju kepada Tuhan bukan kepada pasangannya. Puji Tuhan, situasi kondisi pun berubah dan pasangannya pun berubah. Perceraian pun terhindari karena keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memang sanggup memulihkan semua situasi kondisi bagi yang sungguh-sungguh berharap kepadanya dengan benar. Ada yang menaruh harapan kepada orang tuanya untuk masa depan. Ia berharap orang tuanya dapat membangun bisnis yang sukses untuk diwariskan kepadanya. Ia berpikir bahwa orang tuanya akan membantu menyukseskannya dengan memberikan permodalan awal dalam merintis usaha, membantu dalam hal koneksi dan lain sebagainya. Namun realita berkata lain. Oleh karena sakit penyakit yang diderita orang tuanya sehingga semua hartanya ludas terjual. Bisnis yang diharapkan bisa diwariskan kepadanya terpaksa ditutup karena tidak ada yang mampu mengurus. Apalagi modal untuk merintis usaha bagi masa depan. Semua harapan sirna. Mau kecewa pun percuma saja. Masih banyak contoh pengharapan kepada manusia yang berujung kepada kekecewaan dan putus asa. Janji akan segera terima promosi. Tapi setelah bertahun-tahun, janji hanyalah janji yang tidak pernah menjadi kenyataan. Janji utang akan segera dilunasi. Tapi semuanya hanya janji tanpa bukti. Pengharapan akan selamanya menjadi pengharapan bila kita tidak mengerti berharap dengan benar dan kepada siapa kita berharap. Tanpa disadari, banyak orang lebih berharap kepada manusia, kepada situasi dan kondisi, kepada diri sendiri daripada berharap kepada Tuhan. Mudah saja berkata bahwa dirinya berharap kepada Tuhan, tapi hati tidak bisa dibohongi. Hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, ketakutan. Tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Jika demikian menandakan belum berharap dengan benar dan sungguh kepada Tuhan. Bila kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang bisa memberi jalan keluar. Pada Tuhan selalu ada solusi. Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan. Tuhan yang bisa menjamah hati orang. Tuhan yang bisa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Maka seharusnya tidak ada dasar untuk kita menjadi khawatir dan takut. Karena bila Tuhan yang berkarya, maka pengharapan kita tidak akan sia-sia. Melainkan akan jadi nyata tepat pada waktunya dan tidak akan pernah terlambat.
Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh, ayat yang sangat luar biasa. Mereka yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan akan mengalami hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Walau panas terik datang, namun kita tidak akan mengalaminya. Dalam tahun kering sekalipun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena daun kita akan tetap hidup dan tidak berhenti menghasilkan buah di dalam Tuhan. Artinya situasi dan kondisi bisa saja sama dengan yang dunia alami. Sama-sama mengalami panas terik, sama-sama mengalami tahun kering. Namun hasil akhir hidup kita tidak akan sama, karena harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan memelihara hidup kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan sendiri yang akan berperkara bagi hidup kita. Bagian kita hanya percaya, berharap, berseru kepadanya, mengandalkan Dia senantiasa. Ikuti setiap pimpinannya dalam hidup sampai mengalami penggenapan rencana dan janjinya yang sempurna bagi hidup kita. Apa yang merupakan mimpi, kerinduan hati kita, semuanya Tuhan jadikan nyata dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah janji Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia dan sungguh-sungguh berharap kepadanya. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Marilah kita terus berharap dengan benar. Berharap hanya kepada Tuhan dengan penuh ketekunan dan tahan uji. Maka pengharapan kita tidak akan sia-sia dan pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
Yang ketiga, ada harapan karena memiliki iman yang teguh dan tidak tergoncangkan. Sebuah kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar seperti bensin, solar, ataupun listrik untuk bisa terus melaju. Sebagus apapun kendaraan tersebut, semahal apapun kendaraan itu, bahkan secanggih apapun fitur dan segala modifikasi terhadap kendaraan itu, namun semuanya menjadi sia-sia belaka karena kendaraan itu tetap tidak dapat digunakan tanpa bahan bakar. Sama halnya dengan hidup kita. Pengharapan kita sayangnya bahan bakar yang memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah maju dalam kehidupan. Kehidupan sekaya apapun, sehebat apapun, tidaklah menjamin adanya pengharapan di dalam hidup seseorang. Terbukti dari ada saja berita-berita yang kita temukan di berbagai media tentang seseorang yang kaya, artis, pengusaha, dan orang-orang yang ternama lainnya yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena telah kehilangan pengharapan. Bahkan ada yang berkata, manusia bisa bertahan hidup selama 43-70 hari tanpa makanan. Manusia bisa bertahan hidup selama 2-4 hari tanpa minuman. Manusia bisa bertahan hidup tanpa nafas sekitar 2-3 menit. Namun, manusia tidak bisa mempertahankan hidupnya bila hidup tanpa pengharapan. Tanpa harapan, walau dalam sedetik pun, manusia kehilangan sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Ada yang menjadi gelap mata dan memilih mengakhiri hidup. Ada yang hidup dalam apatisme, tanpa semangat, tanpa gairah, menyerah, dan berakhir kalah. Dalam realita, banyak orang kehilangan pengharapan oleh karena situasi dan kondisi yang tidak sesuai harapan. Pergumulan yang begitu menghimpit dan mencekam tanpa ada jalan keluar. Problema kehidupan yang terus datang bertubi-tubi seolah tiada akhirnya. Yang diharapkan tidak kunjung terjadi. Justru yang ditakutkan, yang dihindari, dan tidak diharapkan, itulah yang terjadi. Oleh karena situasi dan kondisi kehidupan, realita dan kenyataan yang begitu berat, sehingga banyak orang kehilangan pengharapannya. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya dan selalu berjalan bersama mereka. Walau mereka mengalami berbagai kesesakan di dalam dunia ini. Ada yang sedang merintis usaha dan selalu gagal karena memiliki pengertian sendiri dan bersandar pada pengalaman dan kekuatannya sendiri, sehingga sulit untuk terima arahan dari atasannya. Secara kasat mata, orang ini sejatinya tidak ada harapan untuk berhasil. Seiring dengan waktu dia menyadari betapa dia harus terobosan dan berubah supaya bisa ada masa depan. Akhirnya dia rendahkan hati untuk terima arahan, belajar berharap dan beriman teguh kepada Tuhan, serta tidak mau tergoncangkan oleh situasi dan kondisi. Orang ini sekarang usahanya bisa berhasil, ditangani dengan baik dan lancar serta beruntung. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai dengan 15 mengingatkan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Penulis surat Ibrani mengangkat contoh Abraham. Hidup Abraham penuh dengan pasang surut. Ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Ada berbagai pergumulan yang harus dilewati. Ada banyak air mata yang mengalir. Tapi dalam kehidupan yang demikian, Tuhan pun dapat mengerjakan begitu banyak hal yang luar biasa baginya. Abraham disebut bapak bagi orang beriman, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Allah yang telah berjanji untuk terus memperhatikan, menjaga, dan menyertai perjalanan hidup Abraham. Sehingga pada akhirnya apa yang mustahil yang tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin terjadi dan nyata terrealisasi. Walaupun mengalami jatuh dan bangun, anugerah Allah terus bekerja, pimpinan Tuhan nyata. Sehingga Abraham berhasil menikmati segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Semuanya itu bukanlah karena kuat gagahnya Abraham, melainkan karena ada Tuhan yang menopang, memelihara dan setia menjaganya.
Abraham adalah saksi iman bagi kita semua orang. Walaupun dia mengalami berbagai macam pergumulan, namun dia tidak lari meninggalkan Tuhan, tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dalam segala kesulitan dan permasalahan dihadapi Abraham, anugerah Tuhan nyata dalam hidupnya dan menopangnya dalam pengharapan. Abraham menjadi bukti bahwa Tuhanlah sumber pengharapan. Tuhan tidak pernah menyerah dengan umatnya dan senantiasa bekerja menggenapi janjinya. Penulis Ibrani pun melanjutkan kembali dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 yang berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini, penulis Ibrani ingin mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat Abraham sebagai contoh yang bertahan dalam kesabaran dan ketekunan hingga janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya, sehingga harapan itu berwujud nyata. Tapi juga mengajak kita untuk melihat pengharapan seperti sau atau jangkar yang dilabuhkan pada dasar yang tidak pernah goncang, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang mana di dalam Kristus Tuhan setia akan janjinya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Seperti halnya sebuah kapal yang berlabuh akan menurunkan jangkarnya ke bawah. Jangkar tersebut tidak akan menghalangi datangnya hujan, ombak, ataupun badai. Semuanya itu tetap masih bisa terjadi dan menerjang kapal tersebut. Namun ketika semuanya itu terjadi, jangkar yang dilabuhkan pada dasar yang teguh memberi jaminan walaupun ada ombak dan badai sekalipun, kapal tersebut tidak akan terhilang dan akan tetap berada di tempatnya. Ombak sebesar apapun dapat menerjangnya, namun kapal tersebut tidak akan berpindah kemana-mana karena ada jangkar yang menjaganya. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, bisa saja tetap ada badai kehidupan yang datang menerpa. Namun bila kita berharap dengan sungguh kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita pada pribadi Tuhan yang setia, pengharapan kita seperti sau atau jangkar yang berlandaskan pada Tuhan Yesus Kristus, maka situasi kondisi seperti apapun juga tidak akan melemahkan iman dan pengharapan kita. Kita akan tetap beriman teguh dan tidak tergoncangkan oleh apapun juga karena ada Tuhan yang menjaga dan menjadi dasar dari pengharapan kita. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Kaulah Tuhanku,
sembah sujud kepadamu. Apa yang sudah disampaikan di atas, harap Anda dapat memahami dengan baik, bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, Anda pun bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan dengan benar dan menjalani sebuah kehidupan yang beriman teguh dan tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Landasan bagi kita untuk tetap ada harapan antara lain: 1. Ada harapan karena memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan. 2. Ada harapan karena mengerti berharap dengan benar kepada Tuhan. 3. Ada harapan karena memiliki iman yang teguh dan tidak tergoncangkan. Dengan adanya harapan di dalam kehidupan kita, akan lebih mudah bagi kita untuk menang atas segala situasi kondisi, sehingga hidup kita akan lebih berarti, bernilai, berdampak, berbobot, dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan pewahyuan kepada kami untuk boleh mendengar apa yang disampaikan. Biarlah Tuhan Kau berkasih karunia kami boleh mengerti bahwa kami masih ada harapan. Saat kami mau sungguh-sungguh mengerti, memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami mengerti bagaimana berharap dengan benar. Dan bagaimana kami boleh memiliki iman yang teguh sehingga tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Kami bersyukur Tuhan dengan apa yang kami dengar. Kami biarlah beroleh kasih karunia-Mu, kami mendengar, kami bisa melakukannya dengan baik, sehingga kami bisa menjadi seseorang yang bisa memiliki pengharapan seperti Abraham, yang tidak pernah tergoncangkan oleh situasi kondisi. Dan tolong Tuhan, kami boleh beroleh kasih karunia, anugerah-Mu, kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan ini bersama dengan-Mu. Bagaimana kami boleh taat kepada pimpinan-Mu, dan kami boleh setia tetap mengiring Engkau, mengikut Engkau, dan kami boleh menjalani hidup ini sampai pada akhirnya. Bagaimana kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkasih karunia kepada kami semua, yang mana kami tidak ada harapan, kami boleh akhirnya memiliki harapan, dan kami akan teruskan jalani hidup ini, yang mana Engkau selalu Immanuel bersama dengan kami, dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dengan segala situasi kondisi apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau akan memberi solusi, Engkau akan memberi jalan keluar bagi apapun yang menjadi masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami. Saat ini, bagi Anda yang sedang mengalami tantangan, situasi, kondisi apapun juga yang Anda rasa Anda sudah tidak lagi mampu untuk bertahan, Anda sudah putus asa, Anda sudah kecewa karena tidak lagi ada pengharapan. Sepertinya semuanya jalan buntu, sepertinya tidak ada lagi solusi jalan keluar yang terlihat atau apapun itu namanya. Saat ini, taruh kedua tanganmu di hatimu. Anda minta kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan boleh taruh di dalam hati Anda bahwa ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pengharapan. Dan Dia adalah Tuhan yang setia, dan Dia akan menolongmu, dan Dia akan memberikanmu solusi dan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau berkasih karunia kepada kami yang sepertinya sudah tidak ada harapan, putus asa, jalan buntu. Dan saat kami taruh kedua tangan kami di hati kami, Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami, bagaimana kami sangat ingin dipulihkan dari segala situasi keadaan kami yang saat ini, Tuhan, dalam segala masalah yang sedang terjadi, yang kami percaya Engkau izinkan terjadi, yang mana kami mau percaya bahwa Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, dan kami tetap mau memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan kami tetap mau beriman teguh percaya kepadamu, dan kami mau mengerti bagaimana berharap dengan benar, sehingga semuanya masa-masa sulit ini, Tuhan, di dalam penantian ini kami boleh melewatinya bersamamu, dan kami boleh dapat solusi dan jalan keluar, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Perubahan terjadi, pemulihan terjadi, pembaharuan terjadi, dan kami benar-benar tampil beda, dan kami tidak akan pernah sama lagi.
situasi, kondisi, keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Semua pemirsa All by Grace ini, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang membuka jalan bagi hidup kami semuanya. Dan juga bagi kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan berkasih karunia apapun yang menjadi sakit penyakit kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang bisa disebutkan, yang bisa terlihat atau tidak. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi penderitaan bagi kami, sehingga kami menjadi putus asa, kami tidak lagi berpengharapan karena sakit penyakit saat ini Tuhan. Kami percaya saat kami tumpang tangan di bagian sakit penyakit dimanapun yang kami rasa sakit, apapun itu penyakitnya, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bagaimana dahulu Engkau melakukan mujizat, sekarang pun Engkau melakukan mujizat, dan kuasa-Mu sama, mujizat-Mu sama, karena Engkau Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kuasa-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap pemirsa All by Grace, dan sakit penyakit apapun saat ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan, karena oleh bilu-bilu Yesus di atas kayu salib kami semua sudah disembuhkan, dan kami dipulihkan saat ini juga, dan kami boleh kembali bangkit dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, untuk kembali mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan boleh menjalani satu kehidupan yang senantiasa berpengharapan, karena Engkau Tuhan yang memiliki pengharapan itu sendiri, yang memberikan pengharapan itu kepada kami semuanya yang setia, yang mau berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini untuk Anda yang khususnya Anda yang mau bunuh diri, Anda yang merasa tidak ada yang peduli, orang di sekitarku tidak tahu, sebenarnya aku mau mati saja, aku mau bunuh diri, karena hidup ini terlalu menyedihkan, hidup ini terlalu menyengsarakan, dan begitu banyak penderitaan lahir batin yang tidak bisa kucetuskan, yang tidak bisa kuceritakan kepada siapapun juga. Hanya Tuhan yang tahu. Dan aku sudah berkata kepada Tuhan, aku tidak sanggup lagi hidup, dan aku mau mengakhiri hidup ini. Tapi sampai saat ini aku masih tetap hidup, dan aku percaya ada maksud Tuhan di dalamnya. Kalau engkau orang yang demikian, saat ini kita akan berdoa bersama. Siapapun Anda, dimanapun Anda, dan Tuhan tahu apa yang menjadi keputusasaanmu, apa yang menjadi penderitaanmu, dan Tuhan mau menarik engkau keluar, sehingga pikiran dan hati yang selalu ingin bunuh diri itu boleh dipulihkan. Yang ada adalah kepercayaan, yang ada adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa akan menolongmu dan yang selalu Immanuel. Kita akan berdoa bersama untuk Anda-Anda yang mau didoakan dalam hal yang ingin bunuh diri khususnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami. Di antara kami, para pemirsa All by Grace Tuhan, yang kami sadari atau tidak, ada keinginan untuk mengakhiri hidup ini karena putus asa, karena tidak berpengharapan, karena tidak ada orang yang mau mengerti penderitaan dan kesengsaraan kami. Tuhan berkasih karunia siapapun orangnya, dimanapun dia berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan Engkau angkat dari hati, Engkau angkat dari pikirannya yang salah, sehingga dia mau hidup, dan dia akan hidup bagimu, dan dia bisa menjadi saksi bagimu, karena dia tidak jadi bunuh diri, karena dia dipulihkan oleh-Mu, dan dia akan hidup menjadi berkat. Dan Tuhan Engkau pimpin orang-orang yang demikian, sehingga dia tidak akan pernah sama lagi, karena ada kasih kuasa-Mu yang turun, membuat dia mampu terobosan, membuat dia mampu berubah,
membuat dia bisa berpikir positif, bukan negatif, dan dia akan menjalani satu kehidupan yang berkemenangan sampai pada akhirnya bagaimana dia boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan boleh nyata atas hidupnya, dan bagaimana Tuhan berkasih karunia sehingga dia benar-benar menjadi seorang pemenang, menang atas segala situasi kondisinya, menang atas segala masalah pergumulan apapun yang sedang dialami, menang atas keinginan yang disadari atau tidak untuk bunuh diri sehingga tidak terjadi bunuh diri. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur Engkau pasti memulihkan hidup kami, dan kami tidak akan pernah sama lagi karena kami menaruh pengharapan kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan akhiri acara All by Grace ini, dan kami mau terima berkat yang daripadamu, yaitu kasih setia daripada Allah Bapa, kuasa daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, dan kami boleh kedapatan tetap setia mengasihimu, melayanimu, dan menjadi berkat. Dan kami boleh diberkati untuk menjadi berkat bagi hidup banyak orang, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena kami mengerti bagaimana menjalani satu kehidupan yang berpengharapan sehingga hidup kami boleh berarti, bernilai, berdampak, berbobot, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh menangkan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri dan kami serahkan semua para pemirsa All by Grace, biarlah beroleh kasih karunia-Mu, kami semua boleh setia, dan kami semua boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan yang tidak pernah berubah, yang selalu setia, yang senantiasa mengasihi, yang senantiasa menyertai, yang senantiasa menolong, dan selalu ada solusi dan jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami, tidak ada yang terkecuali, dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti Tuhan bagaimana kami diberkati melalui program All by Grace ini, dan kami bersedia juga menjadi berkat dengan berbagi, share link program All by Grace ini kepada semua sanak famili, saudara, dan teman-teman, dan siapapun juga yang kami kenal, sehingga mereka pun boleh Tuhan mengerti, dan mereka pun boleh mengalami terobosan dan berubah, mereka pun boleh diselamatkan dengan sempurna, mereka pun boleh diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace kali ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
ketemu minggu depan. God bless you.